Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses P2P atau Procure to Pay. Sebelum masuk ke P2P-nya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan P2P atau Procure to Pay. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan di bawah ini, Procure to Pay adalah proses pengadaan atau sistem pembelian serta pembayaran barang atau jasa dalam jumlah besar yang umum terjadi pada suatu kegiatan usaha B2B atau business to business. Procure to Pay bekerja dengan menyamakan mulai dari proses pembelian, penerimaan, dan account payable dari alur kerja hingga penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sejumlah dokumen yang biasa muncul pada proses P2P adalah formulir persetujuan, pembelian, purchase order, laporan penerimaan barang atau jasa, serta invoice dari supplier. Skema ini menunjukkan bagaimana proses P2P atau Procure to Pay berlangsung. Proses ini dimulai dengan adanya RFQ atau Request for Quotation yang akan ditindaklanjuti menjadi Purchase Order. Dan setelah Purchase Order dikirim, maka vendor akan mengirim barang ke inventory atau warehouse kita dan terjadilah proses receiving. Setelah itu, vendor bill atau tagihan harus kita bayarkan dan proses pembayaran dilakukan. Setelah proses pembayaran terverifikasi, maka proses P2P selesai. Setelah kita mengetahui apa itu P2P dan juga mekanismenya, sekarang kita akan membahas mengenai skenario yang terjadi pada video kali ini. Kita mempunyai sebuah PT bernama PT Yoyota Astro Motor yang merupakan manufaktur perakit mobil untuk dijual di pasar Indonesia. PT Yoyota Astro Motor tidak memproduksi seluruh bahan baku yang digunakan dalam melakukan produksi mobilnya sendiri. Salah satunya adalah ban. Jadi untuk ban itu PT Yoyota Astro Motor bekerjasama dengan PT Bridgestone sebagai salah satu produsen ban ternama di Indonesia. Pada produksi kali ini, PT Yoyota akan memproduksi 10 unit mobil dan tiap mobil memerlukan 5 unit ban. Dengan harga masing-masing bannya adalah Rp1.500.000. Dengan demikian, PT Yoyota Astro Motor harus membayar sebanyak Rp75 juta dari 10 dikali 5, 50 dikali 1.500.000 dan ban yang diterima akan sebanyak 50 buah. Dan juga pada kali ini PT Yoyota Astro Motor akan menerima barangnya di warehouse mereka dalam sekali pengiriman dan juga mereka akan membayar vendor bill-nya dalam sekali pembayaran lunas melalui bank. Terdapat 3 akun berbeda untuk merepresentasikan 3 buah role yang berbeda, yaitu ada akun untuk role purchasing atau pembelian, akun untuk inventory atau warehouse, dan juga akun untuk akuntan sebagai pembayaran atau financing. Ya, sekarang kita udah ada di Udu-nya nih, kita udah di menu aplikasi Udu. Untuk melakukan Procure to Pay itu kita harus menginstall beberapa modul, di antaranya ada invoice, kita udah install di sini. Ada purchasing juga harus diinstall, kita juga udah, ada inventory juga harus diinstall. Bagi yang pengen tahu cara installnya udah ada di video saya yang sebelumnya, bisa dicek aja. Terus tadi kan seperti yang udah dibilang sebelumnya, kita punya 3 akun. Cara ngeliatnya itu, kita bisa pergi ke sini, kita loginnya sebagai admin dulu ya, kita pindah ke sini, apps, settings, terus kita pindah ke user and companies, dan user. Nah, di sini bisa dilihat kita punya 3 buah akun sesuai dengan role yang berbeda-beda. Misalkan untuk akuntan, saya kasih nama an akuntan, buat yang purchasing, Pupu Purchase, dan yang warehouse atau inventory-nya Wiro Warehouse. Dan untuk settingannya itu, kita bisa lihat kalau si akuntan itu, karena dia akuntan, jadi dia bisa buat billing administrator di accounting invoicing. Terus juga, jangan lupa buat ngaktifin developer mode ya. Di sini kita udah aktif. Buat yang pengen tahu cara ngaktifinnya juga ada di video yang kemarin. Terus kita lihat ke yang lainnya itu di sini misalkan si Michelle itu purchase, yaitu karena dia purchasing, jadi dia di inventory bagian purchase dia adalah administrator dan yang lainnya blank semua gini. Dan untuk akun satu lagi si Wiro Warehouse juga karena dia bagian dari warehouse, itu dia di sini nih di inventory sebagai administrator. Nah, untuk ngebuat user sendiri, caranya itu bisa di sini, lalu kita pencet create, harus bisa diisi namanya siapa, email, dan bisa diatur nih di bagian sininya. Kalau dia bagian inventory misalkan, jadi ini inventory administrator, yang purchase dia dikosongin aja, yang dikosongin.
Nanti dia otomatis ke save gitu ya. Oke, jadi ini kita udah buka Udo-nya pakai incognito. Jadi kita bikin 3 tab gini. Yang di tab pertama itu kita masuk sebagai buku purchase. Yang di tab kedua kita masuk sebagai Wiro Warehouse. Dan yang di tab ketiga kita masuk sebagai akuntan di sini ya. Untuk masuk ke akunnya sendiri caranya bisa kalian buka nanti login, masukin email yang udah kalian setup di sini. Misalkan tadi kita udah bikin buat si akuntan, emailnya ini an@gmail.com. Kalian bisa tulis aja di field loginnya. Untuk passwordnya sendiri supaya mudah, saya sarankan buat diganti dulu ya passwordnya di sini nih. Caranya gini, ke profil orangnya, action, change password. Ntar diisi aja passwordnya di sini. Ntar kalau udah disimpan, nanti kita bisa login di sininya dengan passwordnya dia. Nah, ini tidak ada login. Jadi gitu ya caranya buat ganti-ganti atau buat masuk ke akun user. Sekarang kita sudah memasuki tahap P2P atau procure to pay. Untuk melakukan purchase atau pembelian, kita bisa masuk sebagai buku purchase di sini. Lalu kita pergi ke menu dan kita buka modul purchase-nya. Setelah terbuka, kita bisa melihat barang-barang apa saja yang dapat kita beli di menu navbar. Lalu kita ke produk. Dan di sini kita bisa lihat barang-barang apa saja yang bisa kita beli, mulai dari acoustic block screen, cabinet with door, cable management box, conference chair, dan lain-lain. Tapi kita di sini mau belinya ban Bridgestone Turangga. Di sini ada harganya 1,5 juta. Jadi kita mau beli ini. Oke, barang udah ada yang mau dibeli. Kita langsung gas aja buat bikin RFQ-nya atau request for quotation-nya. Di sini kita buka, lalu kita purchase. Nah, ini kita sudah ke menu RFQ atau request for quotation. Ini kita bisa membuat dengan pencet tombol create di sini. Nah, nanti kita akan membuat request for quotation yang new, yang baru. Kita ingin membelinya itu tadi ke PT Brandstone. Kita isi PT Brandstone. Di situ untuk memasukin detail barang-barang apa aja yang kita mau beli, kita masukkan di bawah sini di tabel ini. Kita pergi mau belinya Turangga. Ya ada ya di paling atas nih Turangga. Terus dengan jumlahnya kita butuh 50 pieces. Harganya per unitnya kita 1,5 juta. Dan untuk teksnya kita silang aja. Dan jadi totalnya adalah 75 juta hasil dari perkaryan 50 pieces dikali 1,5 juta ini. Oke, setelah kita selesai memasukkan data, kita bisa mengirimkan RFQ yang telah kita buat melalui email dengan cara menekan tombol send by email. Nah, nanti kita ini udunya bakal loading sedikit. Di sini karena kita bikin PT baru ya, belum ada data-datanya sama sekali, jadi kita harus isiin, kita pura-pura aja emailnya brandstone@brandstone.com. Kalau udah kita bisa save and close aja. Ini diperlukan atau ini bakal muncul karena nanti kita ngirimnya via email ya. Oke, di sini kelihatan jelas resipiennya PT Bridgestone dan email tadi udah kita masukin. Terus subjeknya default aja. Ini juga ada default kata-katanya Dear PT Bridgestone, here an attachment bla bla bla, dan di bawahnya udah di attach RFQ kita dalam bentuk PDF. Setelah oke, kita langsung pencet send aja buat ngirim. Dan bisa dilihat di sini kalau kita lihat log aktivitasnya, kita sudah berhasil mengirim RFQ melalui email ke PT Bridgestone-nya. Bridgestone-nya di sini nih kelihatan. Dan purchase order telah dibuat. Setelah itu kita bisa melakukan confirm order di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa awalnya kita bikin dari RFQ, terus kita ngirimin RFQ-nya, RFQ sudah terkirim, dan sekarang statusnya sudah berubah menjadi purchase order. Langkah selanjutnya adalah kita harus pindah ke akun warehouse atau akun gudang. Di sini kita pindah ke Wiro Warehouse, tab yang ini. Nah, kita di Wiro Warehouse ini tinggal buka modulnya dia, modul inventory.
Lalu kita bisa pilih resip untuk menerima barang yang sudah dikirimkan oleh vendor. Nah, ini kita bisa lihat di sini kan purchase order nomornya P000011. Di sini kita bisa lihat dari barang-barang ini yang bersesuaian adalah P000111 dan statusnya ready atau siap untuk diterima. Dan untuk nomor referensi dari warehouse-nya sendiri dia WH/in/00008 dari PT Bradstone. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa kita meminta 50 piece bantu rangga dan di sini kita isi dengan jumlah ban yang sudah diterima pada pengiriman kali ini. Karena berdasarkan skenario kita mengirimkannya sekaligus dalam satu pengiriman yaitu 50 buah, jadi kita langsung isi aja di sini 50. Setelah udah diisi 50, kita bisa memvalidasi bukti penerimaan ini karena kita sudah sampai di tahap receiving. Oke, setelah ini bisa dilihat awalnya draft, terus waiting, ready, dan sekarang sudah ada. Dan artinya pihak warehouse sudah menerima barang yang kita kirim. Berikutnya, kita bisa pindah lagi ke sini, ke purchase ordernya. Setelah kita menerima barang tersebut, langkah selanjutnya adalah kita membuat vendor bill dengan cara mencet ini, create bill. Nah, di sini akan ada vendor bill yang berupa draftnya ini. Dan ini berisi data-data yang sama seperti tadi. Oke, setelah draft vendor bill terbuat, kita pindah ke akunnya akuntan atau paymentnya si akuntan dan kita buka modul dia di invoicing. Dan kita bisa pergi ke vendor, lalu vendor bill dan terlihat ada vendor bill baru PT Brightstone. Kita klik aja, ini masih draft statusnya. Nah, setelah itu kita lihat apakah sesuai ya. Sudah sesuai. Dan ini bisa dilihat nih lognya vendor bill create si Pupu Purchase bikin dan kita melakukan konfirmasi dari vendor bill ya. Oh, kita harus masukin tanggalnya dulu, sorry. Di lead-nya kita isi hari ini aja tanggal 28 dan kita confirm. Oke, dan habis itu setelah itu kita sudah di post nih vendor bill-nya dan kita bisa melakukan pembayaran. Ini kita bisa lihat juga si akuntan udah ngubah jadi draft ke post gitu ya. Kita next, cara bayarnya tuh kita ke register payment di sini. Kita pencet aja register payment-nya. Nah, berdasarkan skenario yang sudah kita tulis tadi di awal, kita akan membayar melalui jurnal bank secara sekaligus atau dalam sekali bayar langsung lunas gitu ya. Jadi kita pilih aja jurnalnya bank, payment methodnya kita isi manual, dan amount-nya 75 juta sesuai dengan apa yang udah di harus bayarkan gitu ya. Misalnya kita klik payment. Nah, setelah itu akan berubah lognya dari not paid menjadi paid. Dan bisa dilihat di sini statusnya paid vendor bill-nya. Lalu kalau kita kembali lagi ke si purchasing ya di sini, kalau kita refresh, vendor bill-nya akan juga sudah berubah menjadi sudah menjadi dibayarkan gitu, sudah selesai berarti prosesnya. Karena sudah terbayar berarti proses P2P selesai dan berarti juga merupakan akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.